jumpa kembali di Arsenalin Indonesia. Kali ini Arsenalin Indonesia akan mengabarkan secara spesial untuk kalian tentang berita terupdate seputar Arsenal. So, pastikan tonton sampai selesai ya. Cedera Arsenal dan bangkitnya Chelsea, derby London milik The Blues. Chelsea akan menjamu Arsenal dalam lanjutan Liga Inggris tengah pekan ini di Stamford Bridge Stadium, Kamis pukul 01.45 waktu Indonesia Barat. The Blues berkembang di tengah kekacauan, sementara Arsenal tenggelam dalam lautan cedera. Pernyataan di atas mungkin yang cocok menggambarkan kondisi kedua tim saat ini. Di atas kertas, Chelsea lebih diunggulkan pada laga ini. Selain status sebagai tuan rumah, posisi The Blues juga lebih baik di klasemen sementara Premier League. Chelsea juga punya skuad mentereng dari lini serang hingga pertahanan. Tangan dingin Thomas Tuchel akan membuat The Blues tak kesulitan menghajar Arsenal. Sementara itu, Arsenal kembali dengan masalah klasiknya yang berkutat dengan cedera. Ekspektasi untuk finish di 4 besar klasemen Liga Inggris tampaknya mulai harus diikhlaskan. Di 7 pertandingan yang tersisa musim ini, Arsenal masih menghadapi Chelsea, Manchester United, West Ham Spurs, hingga Everton. Apalagi dengan skuad yang pas-pasan musim ini karena dilanda badai cedera. Akankah misi Arteta untuk mengembalikan tempat yang seharusnya dihuni Arsenal terwujud musim ini? Kami mencoba melakukan semua yang kami bisa lakukan dengan cara terbaik. Saya tidak bisa menyalahkan sikap para pemain, kata Arteta usai laga melawan Southampton dikutip dari Goal International. Saya sangat frustasi dan kecewa karena ketika Anda melihat apa yang terjadi di lapangan, kebobolan dan kalah dalam pertandingan, saya pikir itu skenario yang sangat sulit untuk dibayangkan, pungkasnya. Arsenal kehilangan pengganti Takehiro Tomiyasu mereka di jendela transfer Januari. Jendela transfer Januari akan menjadi periode yang menyedihkan bagi Arsenal pada 2022. Arsenal mengizinkan banyak pemain untuk pergi. Namun, setelah kehilangan Thomas Partey, Kieran Tierney, dan Takehiro Tomiyasu karena cedera bersama dengan kegagalan Alexandre Lacazette dan Eddie Nketiah mencetak gol, skuad terlihat sangat lemah. Jumlah total keberangkatan menjadi 5 dengan Pablo Mari, Pierre-Emerick Aubameyang, Sead Kolasinac, Ainsley Maitland-Niles, Callum Chambers pergi baik secara permanen atau dengan status pinjaman. Namun, ketidakhadiran satu pemain khususnya telah merugikan tim meskipun sangat sedikit yang menyorotinya. Ada satu pemain pergi di bursa transfer Januari lalu yang sebenarnya bisa menambal kerapuhan lini belakang Arsenal. Pemain itu adalah Callum Chambers. Bek Inggris bergabung dengan Aston Villa dengan keputusan yang mengejutkan semua pihak. Selanjutnya, Cedric Soares menggantikan Tomiyasu yang keadaannya tak kunjung membaik. Mikel Arteta telah memberikan pesan yang berbeda kepada bek sayapnya musim ini. Tomiyasu bermain lebih disiplin, sementara Tierney punya peran untuk membantu penyerangan. Ketika Tomiyasu keluar, Tierney adalah pilihan yang lebih jelas untuk menggantikan perannya yang lebih disiplin. Namun, ketika pemain Skotlandia itu juga mengalami cedera, Nuno Tavares adalah tipikal wingback seperti Cedric, yang merupakan bek sayap yang lebih fokus menyerang. Masalah ini yang berhasil dimanfaatkan Crystal Palace. Arteta kemudian mencoba Granit Xhaka di bek kiri, tetapi ini membuat Albert Sambilokonga rentan di tengah dan Brighton membuka peluang The Gunners 2 kali dalam beberapa peluang mereka dan klinis dalam penyelesaian mereka. Chambers adalah satu-satunya fullback yang secara gaya mirip dengan Tomiyasu. Dia mungkin tidak sebagus mantan rekan setimnya, tetapi dengan keluarnya Tierney, Chambers akan menjadi duet yang lebih baik untuk Tavares yang lebih ofensif. Aston Villa berhasil mendapatkannya dengan sedikit atau tanpa biaya mengingat dia hanya memiliki 6 bulan tersisa dalam kontraknya. Ini adalah langkah yang menguntungkan Arsenal hanya dalam hal penghematan gaji. Namun, dampaknya secara kompetitif tanpa Chambers sebagai opsi bisa dibilang lebih merugikan Arteta dan Arsenal. Padahal dia adalah pemain yang jarang dibicarakan dan sudah dilupakan, tapi tetap menjadi pemain yang bisa berkontribusi untuk tim. Itu adalah langkah yang tidak masuk akal saat itu dan bahkan semakin tidak masuk akal sekarang. Ini merupakan suatu pembelajaran untuk Mikel Arteta ke depannya. Angkat kaki dari Arsenal, Lacazette, saya sudah negosiasi dengan sejumlah klub.
Alexandre Lacazette diambang kepindahan dari Arsenal. Striker asal Prancis belak-belakan telah bernegosiasi dengan beberapa klub lain. Kontrak Lacazette di Arsenal habis akhir musim ini, belum ada tanda-tanda perpanjangan. Meski sempat ada kabar bahwa kontrak pemain berusia 30 tahun itu bakal diperbarui setahun, Laka kencang dikaitkan bakal balik ke klub lamanya, Lyon. Klub asal Prancis tersebut juga dilaporkan telah menyiapkan prakontrak untuk sang pemain sejak Januari lalu. Saya sedang berdiskusi dengan banyak klub. Saya sangat terbuka, ucap Lacazette kepada Kanal Plus Senin. Saya tidak pernah memutus kontrak dengan Lyon sejak saya pindah ke Inggris. Saya dua kali mengunjungi klub dalam setahun untuk menemui staf medis karena kami sangat dekat. Lyon juga tahu bahwa saya berstatus bebas transfer. Mereka datang untuk mencari informasi, tambahnya. Ditanya tentang kans kembali ke Lyon, Lacazette masih gamang. Ini sedikit lebih rumit. Tutur Laka, saya ingin bermain di kompetisi Eropa. Sudah lama sejak saya bermain di Liga Champions, saya merindukannya. Ini sedikit lebih rumit. Tidak ada yang tidak mungkin dalam hidup, tapi ini sedikit lebih rumit, pungkasnya. Selama di Arsenal, Laka belum sempat mencicipi Liga Champions yang belum mampu ditembus dalam 5 tahun terakhir. Musim ini, kans The Gunners menipis pasca kalah 3 kali beruntun di Liga dan terlempar dari 4 besar klasemen sementara. Selama membela meriam London sejak dibeli dari Lyon senilai 53 juta pound sterling pada 2017, Laka telah mencetak 71 gol dan 36 assist dalam 201 penampilan plus mempersembahkan 1 piala FA. Itulah tadi berita seputar Arsenal yang berhasil kami rangkum. Bagaimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar ya. Stay safe and stay healthy The Gunners. Bye-bye.